Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena kita dipertemukan kembali di dalam ibadah online renungan harian kita pada pagi hari ini. Pada saat ini saudara-saudara kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 327. Lagu Sion nomor 327, Tabur Waktu Pagi. Lagu Sion nomor 327, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, benih kebenaran. Tabur waktu siang dan waktu petang, menanti datangnya waktu penuaian. Kita bawa berkas dengan hati senang, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Dengan sukacita bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Kita bawa berkas dengan hati senang. Taburkanlah benih waktu terang atau gelap, jangan takut mendung atau angin serang. Kerja dan usaha akan berakhir kelak. Kita bawa berkas dengan hati senang, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Dengan sukacita bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Kita bawa berkas dengan hati senang. Tabur dengan tangis, tabur untuk Tuhan. Meski susah karena setan menentang, sesudah tangisan datang sukacita. Kita bawa berkas dengan hati senang, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Dengan sukacita bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Kita bawa berkas dengan hati senang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, kami sedia akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti oleh karena bantuan kuasa Roh Kudus, tetapi juga dapat menghidupkan dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita atau renungan harian kita pada pagi ini dengan judul Tuhan memimpin umatnya. Tuhan memimpin umatnya. Yeremia 31 ayat 33, Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sekali lagi, Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33. Tuhan memimpin satu umat untuk berdiri teguh dalam kesatuan sempurna di atas panggung kebenaran abadi. Kristus memberikan dirinya kepada dunia agar ia boleh menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Proses pemurnian ini dirancang untuk membersihkan jemaat dari semua ketidakbenaran dan roh perselisihan dan perdebatan yang dapat mereka bangun daripada meruntuhkan dan memusatkan energi mereka pada pekerjaan besar di hadapan mereka. Allah merancang bahwa semua umatnya harus masuk ke dalam kesatuan iman. Doa Kristus sesaat sebelum penyaliban adalah bahwa para muridnya dapat menjadi satu sama seperti dia adalah satu dengan Bapa. Dunia dapat percaya bahwa Bapa telah mengutus dia. Doa yang paling menyentuh dan indah ini tercapai sepanjang zaman,
bahkan sampai zaman kita sekarang, karena kata-katanya adalah, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Betapa sungguhnya orang-orang yang mengaku pengikut Kristus dalam mencari jawaban akan doa ini dalam hidup mereka. Banyak yang tidak menyadari kesakralan hubungan jemaat dan enggan tunduk pada pengendalian dan disiplin. Tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka meninggikan penilaian mereka sendiri di atas kesatuan jemaat, dan mereka tidak berhati-hati untuk menjaga diri mereka sendiri agar tidak terdorong semangat oposisi terhadap suaranya. Mereka yang memegang posisi bertanggung jawab di jemaat mungkin memiliki kesalahan yang sama dengan orang lain dan mungkin salah dalam keputusan mereka. Tetapi kendati demikian, jemaat Kristus di bumi telah memberikan kepada mereka otoritas yang tidak dapat dianggap enteng. Kristus setelah kebangkitannya menyerahkan kuasa kepada jemaatnya dengan mengatakan, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Semua orang percaya harus sepenuh hati dalam keterikatan mereka dengan jemaat. Kesejahteraannya harus menjadi minat pertama mereka, dan kecuali mereka merasa berada di bawah kewajiban sakral untuk membuat hubungan mereka dengan jemaat suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri, jemaat itu dapat melakukan jauh lebih baik tanpa mereka. Adalah kekuasaan semua orang untuk melakukan sesuatu demi Tuhan. Ketaatan pada wujud luar tidak akan pernah memenuhi keinginan besar jiwa manusia. Pengakuan iman akan Kristus tidak cukup untuk memungkinkan seseorang bertahan dalam ujian hari penghakiman. Harus ada kepercayaan yang sempurna kepada Allah, ketergantungan yang seperti anak kecil terhadap janji-janjinya, dan penyucian keseluruhan terhadap kehendaknya. Testimonies for the Church atau Nasihat bagi Sidang jilid 4 halaman 17 dan halaman 18. Saudaraku yang kekasih, judul kita hari ini adalah Tuhan memimpin umatnya. Dan bagian renungan yang kita sudah dengarkan pada saat ini adalah merupakan satu bagian yang lain yang kita pelajari, yang kita juga sudah ketahui bahwa Allah selalu merancang di mana umatnya selalu dilindungi. Ayat kita hari ini katakan Yeremia 31:3 ayat 33, "Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Banyak catatan di dalam Alkitab yang berbicara tentang Tuhan tidak pernah tinggalkan umat-umatnya. Mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Dan pagi hari ini kita sebenarnya, renungan kita ini hanya mengulangi saja janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kesimpulan kita di pagi hari ini, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kenapa kita harus takut berjalan di dunia ini? Kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu ada dengan kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan, selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan dengan demikian maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebenarnya yang paling penting yang perlu kita ingat adalah bahwa sedangkan ketika kita melupakan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi kalau kita sudah hidup terus dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati pekabaran pagi hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Baik saudaraku, di pagi hari ini di dalam doa kita, saudara-saudara yang akan pimpin doa, tetapi usulan saya untuk doa kita adalah tolong doakan keluarga besar Kremu Sabra Afasedanya yang dirundung duka atas meninggalnya Bapak John Kremu Sabra. Mari kita doakan. Saya punya kesaksian sedikit sebelum saudara-saudara berdoa. Bapak Kremu Sabra ini waktu dalam pemilihan pegawai jemaat, dia sebenarnya merasa tidak mampu untuk melayani. Bahkan anak-anaknya juga mengatakan bahwa kalau boleh jangan pilih, karena ayah mereka sudah dalam keadaan yang tua, kemudian sudah tidak mampu untuk kerja. Tetapi atas anjuran seorang ketua jemaat bahwa bolehkah memberikan kesempatan dia untuk bekerja agar supaya di hari tua dia boleh mengabdikan
hidupnya ini untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya betul dia melayani tahun 2019 mulai pelayanan dan berlangsung 2 tahun hingga tahun 2020. Tetapi pada hari ini, hari kemarin, dia telah diizinkan Tuhan untuk beristirahat. Tapi di sisi lain duka dialami oleh keluarga, tapi di sisi lain ini sukacita karena Bapak ini menghembuskan nafas terakhir dalam satu tugas pelayanan sebagai seorang diakon. Dan saya waktu itu sebagai pendeta jemaat telah memohonkan Tuhan melalui ibadah atau doa pengurapan untuk mengurapi dia dalam tugas pelayanan itu. Dan kepada keluarga Kremus Sabra Fasedanya, doa kami semua biarlah kiranya Tuhan menguatkan keluarga. Baik turut berbelasungkawa dan turut berduka cita yang dalam dari kami pribadi dan keluarga kepada keluarga besar Kremus Sabra Fasedanya. Tuhan memberkati keluarga selalu, penghiburan sejati dari sorga boleh menjadi bagian keluarga. Silakan saudara berdoa, tolong doakan hal ini dan juga doakan semangat kita terus untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa dalam ibadah besok nanti. Shalom.